Kapal kargo MV Elite Enterprise yang mengangkut 220 kontainer terbakar di dermaga Jamrut Selatan, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur. Kapal yang baru tiba dari Atapupu NTT tersebut terbakar saat hendak bersandar di dermaga. Dugaan sementara ada korsleting listrik pada ruang mesin. Untuk mengantisipasi kebakaran agar tidak menjalar ke kapal lainnya, semua kapal di dermaga sekitar dipindahkan menjauh lokasi kebakaran. Ada getaran dari kamar mesin. Kemudian karena ada getaran, kemudian si KKM, kepala kamar mesin, mematikan semua mesin yang ada di kapal, main engine-nya. Kemudian karena main engine tidak jalan, akhirnya Pandu meminta bantuan satu tunda lagi. Jadi ada 2 tunda yang membantu menyadarkan. Tidak ada korban jiwa, namun aktivitas bongkar muat di dermaga Jamrut Selatan sempat terganggu. 19 armada pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Api berhasil dipadamkan 3 jam setelah kejadian. Selamat malam dan apa kabar pemirsa? Kapal kargo yang mengangkut ratusan kontainer dan terbakar di dermaga Jamrut Selatan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur tadi jadi pembuka jumpa kita di Anies Prime malam hari ini. Dan sebelumnya pemirsa, baru saja 4 hari ditunjuk sebagai Kapolda Jawa Timur, Irjen Teddy Minahasa ini tersangkut kasus narkoba, dan juga setelah Lesti Kejora mencabut laporan KDRT dengan alasan anak, tersangka Rizky Bilar akhirnya dibebaskan. Bersama saya Fani Maniar, Anda menyaksikan Anies Prime selengkapnya. Pemirsa, kita ke informasi terkait dengan petugas tim SAR gabungan yang menemukan 1 korban tertimbun longsor di Kampung Gang Barjo, Kelurahan Kebon Kelapa, Kota Bogor pada Jumat siang. Sementara Wali Kota Bogor, Bima Arya, siang tadi meninjau ke lokasi kejadian. Usai melakukan penyisiran sejak Jumat pagi, 1 korban longsor yang tertimbun tanah longsor di Gang Barjo, Kelurahan Kebon Kelapa, Kota Bogor, Jumat siang ditemukan. Petugas menemukan tubuh korban yang diketahui laki-laki bernama Iwan ini di antara tumpukan tanah dan terhimpit mesin jahit. Petugas selalu membawa jasad korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor. Sementara itu, Wali Kota Bogor Bima Arya siang tadi meninjau langsung lokasi kejadian. Menurut Bima Arya, petugas telah mengidentifikasi 2 korban hilang lainnya yang sudah diketahui letaknya. Ya, alhamdulillah 1 jenazah sudah ditemukan. Ini laki-laki, masih ada 2 lagi ya, perempuan yang lokasi titiknya sudah diidentifikasi. Tinggal sekarang diintensifkan untuk penggalian di titik itu. Akan istirahat dulu sampai sholat Jumat. Setelah sholat Jumat nanti kami akan teruskan ya, koordinasikan untuk difokuskan di situ. Ya, mudah-mudahan mohon doanya hari ini bisa diangkat untuk langsung dibawa ke RSUD, dibersihkan dan nanti diserahkan kepada pihak keluarga. Dengan ditemukannya korban ini ada 2 warga yang tewas, 4 selamat dan 2 lagi masih tertimbun longsoran tanah setinggi 15 meter. Sementara itu pemirsa, proses pencarian pemotor diduga mahasiswi yang terseret arus air deras di Jalan Dadali, Kota Bogor juga kembali dilanjutkan dengan mengerahkan alat berat. Sementara itu keluarga korban pasrah dan mengikhlaskan kepergian sang korban. Tim SAR Gabungan Kota Bogor masih terus berupaya mencari korban mahasiswi IPB yang hilang terseret arus air deras saat hujan lebat mengguyur Kota Bogor, Jawa Barat beberapa hari lalu. Tim SAR Gabungan kini mengerahkan alat berat ke lokasi. Hal ini bertujuan memudahkan pembersihan saluran air dan bongkahan batu besar untuk memastikan pencarian di titik di mana korban terseret air. Meski upaya kerja keras pencarian dari tim SAR sudah memasuki hari ketiga, namun belum nampak tanda-tanda korban ditemukan. Keluarga korban secara bergantian datang ke lokasi pencarian dengan harapan korban segera dapat ditemukan. Keluarga sih kita semua udah pasrah, udah ikhlas.
Itu pesan dari keluarga ya Bu ya. Lalu terima kasih sama tim SAR dan polisi dan tim semua yang udah membantu pencarian anak kami. Yang kami harapkan kita keluarga segera ketemu. Sebelumnya viral di media sosial, seorang pemotor diduga wanita mengendarai sepeda motor sedang berjalan di pinggir jalan. Tiba-tiba saja korban dan motornya terperosok ke dalam gorong-gorong dan hilang terbawa arus. Peristiwa tersebut terjadi Selasa sore saat hujan deras mengguyur kota Bogor dan sekitarnya. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Permohonan penangguhan penahanan Rizky Bilar dikabulkan oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Atas dasar tersebut Polres Jakarta Selatan akan membebaskan Rizky Bilar. Permohonan penangguhan penahanan Rizky Bilar dikabulkan oleh Polres Metro Jakarta Selatan setelah Lesti Kejora mencabut laporan. Meski demikian, Rizky Bilar masih dikenakan wajib lapor. Rizky Bilar sendiri sebelumnya telah meminta maaf atas perbuatan KDRT yang ia lakukan. Suami Lesti Kejora ini juga membuat surat perjanjian untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya. Perkembangan proses restoratif justice juga melibatkan dari TP2 P2A dari Dinas Perempuan di Provinsi. Beliau melakukan pendampingan terhadap korban. Kemudian dilakukan asesmen secara langsung oleh penyidik didampingi beliau. Yang kami dapatkan bahwa tidak ada tekanan, bahwa korban mencabut laporannya atau bermohon restoratif justice ini tanpa tekanan. Namun dalam proses pemenuhan restoratif justice itu masih ada beberapa persyaratan formil dan material yang belum terpenuhi. Sehingga setelah ini proses restoratif justice masih akan terus kami lakukan. Walaupun demikian, permohonan penangguhan penahanan dari istri tersangka dalam hari ini korban dan juga permohonan penangguhan penahanan dari penasihat hukum tersangka kami kabulkan. Sehingga nanti setelah ini kami akan melakukan penangguhan penahanan, proses penangguhan penahanan. Ada kewajiban berdasarkan pasal 31 ayat 1 KUHP yang harus dilakukan oleh tersangka yang dikabulkan permohonan penangguhan penahanannya. Ya pemirsa, setelah Lesti Kejora mencabut laporan KDRT, tersangka Rizky Bilar akhirnya dibebaskan. Bilar dikenakan wajib lapor ke kepolisian. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini, kami saat ini sudah terhubung dengan Calvin Tonggi di Polres Metro Jakarta Selatan. Selamat malam Calvin, ini rencananya kapan Rizky Bilar bebas? Ya, selamat malam Fani dan juga pemirsa. Setelah Rizky Bilar resmi ditetapkan sebagai tersangka dan juga ditahan di Polres Metro Jakarta Selatan atas kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan terhadap istrinya sendiri, Lesti Kejora. Dan memang sampai saat ini menurut informasi bahwa Polres Jakarta Selatan menerima laporan bahwa Lesti Kejora mencabut laporan kekerasan dalam rumah tangga terhadap suaminya Rizky Bilar. Dan saat ini memang masih melakukan restoratif justice. Dan berdasarkan penuturan dari Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Ade Ari, di mana Lesti Kejora datang ke Polres Jakarta Selatan untuk menyampaikan surat tertulis tentang pencabutan laporan atau restoratif justice, di mana pihak Polres Metro Jakarta Selatan juga menerima surat permohonan dari keluarga korban Lesti Kejora dan juga tersangka Rizky Bilar. Dan di mana memang sebelumnya berdasarkan penuturan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, di mana Rizky Bilar ini ditahan selama mulai dari kemarin sampai 20 hari ke depan, di mana pasal yang
ditersangkakan untuk Rizky Bilar sendiri pasal ayat 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT yang terancam pidana selama 5 tahun penjara. Dan juga meski begitu memang untuk penyelesaian kasus secara damai ini atau restoratif justice ini memang yang ditempuh oleh Lesti Kejora dan juga Rizky Bilar masih harus melakukan beberapa syarat formil dan juga material terkait dengan penangguhan penahanan. Sementara itu, Fani. Baik, terima kasih Calvin Tonggi melaporkan langsung dari Polres Metro Jakarta Selatan. Selamat kembali bertugas. Ya pemirsa, Lesti Kejora akhirnya mencabut laporan terhadap suaminya Rizky Bilar atas kasus kekerasan dalam rumah tangga. Rizky Bilar dilaporkan istrinya Lesti Kejora atas tindakan kekerasan dalam rumah tangga atau tindak pidana KDRT. Lesti Kejora resmi mencabut laporan polisi atas kasus KDRT yang dilakukan suaminya Rizky Bilar. Didampingi kuasa hukumnya Sandi Arifin dan ayahnya Endang Mulyana, jalan damai dipilih Lesti Kejora dengan alasan anaknya. Rizky Bilar sendiri telah meminta maaf atas perbuatan KDRT yang ia lakukan kepada istrinya dan orang tua Lesti. Suami Lesti Kejora ini juga membuat surat perjanjian tidak mengulangi perbuatannya. Pada akhirnya saya memutuskan untuk mencabut laporan suami saya. Alasannya apa? Alasannya anak saya, karena mau bagaimanapun suami saya bapak dari anak saya, dan beliau juga alhamdulillah sudah mengakui perbuatannya dan meminta maaf kepada saya dan keluarga, khususnya kepada orang tua saya, kepada bapak saya, yang insya Allah keluarga saya, bapak saya dan ibu saya sangat begitu memaafkan perbuatan suami saya, dan insya Allah harapannya mudah-mudahan tidak akan pernah terulang lagi. Diketahui pasangan ini membuat publik heboh setelah Rizky Bilar dilaporkan istrinya Lesti Kejora atas tindakan kekerasan dalam rumah tangga pada 28 September 2022 malam. Untuk memperkuat laporannya, Lesti melampirkan barang bukti berupa hasil visum dirinya. Menurut kepolisian saat itu, pelaporan tersebut dilakukan Lesti usai dirinya mengalami kekerasan dari Rizky yang diduga terpergok selingkuh. Ya, kita ke informasi lainnya pemirsa. Irjen Teddy Minahasa menjadi tersangka dalam kasus narkoba. Teddy diduga sebagai pengendali peredaran narkoba berupa 5 kg sabu. Dari keterangan saudara D dan saudara L menyebutkan adanya keterlibatan Irjen Pol TM selaku Kapolda Sumbar sebagai pengendali BB 5 kg sabu dari Sumbar, di mana sudah menjadi 3,3 BB yang kita amankan, ulangi 3,3 kg BB sabu yang kita amankan, dan 1,7 kg sabu yang sudah dijual oleh saudara DG yang telah kita tahan dan diedarkan di Kampung Bahari. Untuk pasal yang kami terapkan adalah pasal 114 ayat 2, subsidiar pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, junto pasal 55, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati dan hukuman minimal 20 tahun. Komitmen kami untuk mengusut tuntas peredaran narkoba. Ya, sebelumnya Kapolda Jawa Timur Irjen Teddy Minahasa ditangkap karena dugaan kasus narkoba. Mantan Kapolda Sumatera Barat ini kini sudah ditempatkan di tempat khusus untuk penyelidikan soal pelanggaran etik.
Kapolda Jawa Timur Irjen Teddy Minahasa dikabarkan ditangkap terkait narkoba. Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni. Menjawab kabar tersebut, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan hal tersebut bermula dari pengungkapan jaringan narkoba oleh Polda Metro Jaya yang melibatkan 3 masyarakat sipil. Setelah dikembangkan lagi, didapatkan informasi pengedar narkoba adalah jajaran Polri yang berpangkat Bribka, Kompol, hingga AKBP. Dari pengembangan yang dilakukan mengarah kepada Irjen Teddy Minahasa. Teddy Minahasa kini berstatus sebagai tersangka pelanggar dan telah dilakukan penempatan khusus oleh Propam Polri. Kapolri memastikan Teddy Minahasa akan menjalani proses etik serta terancam pemberhentian secara tidak hormat. Irjen TM dinyatakan sebagai terduga pelanggar dan sudah dilakukan penempatan khusus. Kemudian tentunya terkait dengan hal tersebut, saya minta agar Kadif Propam segera melaksanakan pemeriksaan terkait etik untuk kemudian bisa kita proses dengan ancaman hukuman PTDH. Selain itu, saya minta kepada Kapolda Metro untuk melanjutkan proses terkait dengan penanganan kasus pidananya. Jadi saya minta siapapun itu, apakah itu masyarakat sipil, ataukah Polri, bahkan sampai Irjen TM sekalipun, saya minta untuk diproses tuntas dan terus dikembangkan. Jadi ada 2 hal, proses etik dan proses pidana. Dan ini tentunya sebagai bentuk keseriusan kami untuk menindak tegas terkait dengan masalah narkoba. Dan ini juga warning bagi seluruh anggota agar tidak ada yang bermain-main dan melakukan penindakan tegas. Irjen Teddy Minahasa sebelumnya baru ditunjuk Kapolri menjadi Kapolda baru di Jawa Timur, menggantikan Irjen Niko Afinta yang lalai menjalankan tugasnya dalam tragedi Kanjuruhan. Dan melalui keterangan tertulis ya pemirsa, Irjen Pol Teddy Minahasa membantah sebagai pengguna maupun pengedar narkoba. Teddy menyebut saat dites narkoba ia baru saja menjalani beberapa prosedur medis. Ya, Teddy menyebut ia sedang menjalani tindakan medis suntik lutut, spinal, dan engkel kaki pada hari Rabu 12 Oktober 2022 serta tindakan bius. Esok harinya pukul 10 pagi, Teddy mengaku menjalani tindakan perawatan akar gigi di Rumah Sakit Medistra. Sepulangnya dari Rumah Sakit Medistra, Teddy menuju ke Divpropam Polri untuk mengklarifikasi tuduhan membantu peredaran narkoba. Malam harinya pukul 19, Teddy diambil sampel darah dan urin. Terkait hasil positif narkoba, Teddy beranggapan hal tersebut karena dirinya baru saja menjalani prosedur medis yang menggunakan obat bius. Hasil rekomendasi investigasi tim gabungan independen mencari fakta tragedi Kanjuruhan menyebut PSSI harus bertanggung jawab atas tragedi Kanjuruhan. Sesaat lagi informasinya kami hadirkan.